Oke, selamat sore para antar dan teman-teman. Kali ini kami akan mempresentasikan kembali mengenai tugas berikutnya, yang dimana kali ini kami akan membahas mengenai anarkisme. Nah, pertama akan kita bahas terlebih dahulu mengenai pertanyaan apakah karena anarkisme menolak institusi negara atau pemerintahan, berarti anarkisme sendiri sama sekali tidak memiliki gambaran tentang organisasi masyarakat di masa depan. Menurut kelompok kami, pernyataan tersebut tidak benar atau kurang benar karena walaupun anarkisme memang menolak keberadaan negara, tapi bukan berarti anarkisme juga menginginkan masyarakat tanpa aturan atau tanpa organisasi yang jelas. Justru anarkisme sendiri menawarkan bentuk organisasi dalam bentuk yang berbeda, yaitu di mana masyarakat dibangun atas dasar kerjasama sukarela, kebebasan individu, hubungan antar komunitas tanpa adanya paksaan dari negara, atau dibangun eh, keinginan untuk bisa terlibat langsung tanpa harus disuruh. Nah, dalam pandangan anarkisme, ketertiban itu tidak harus lalu diciptakan melalui pemerintah atau seseorang dengan kekuasaan atau keadaan yang memaksa, melainkan masyarakat diyakini mampu mengatur dirinya sendiri melalui kesepakatan bersama, melalui asosiasi sukarela, melalui koperasi, maupun komunitas lokal yang memang bekerja sama. Nah, dengan kata lain, anarkisme sendiri tidak menolak organisasi sosial, tapi menolak organisasi yang bersifat hierarki atau memusatkan kekuasaan pada sebuah institusi, sebuah negara. Jadi menurut kami anarkisme memang menolak negara, tapi tetap memiliki gambaran yang jelas mengenai masyarakat di masa depan, yaitu masyarakat yang terorganisasi melalui kerja sama sukarela, bukan melalui paksaan atau kekuasaan negara. Selain itu juga perlu dipahami bahwa tujuan utama anarkisme ini sendiri bukan menciptakan kekacauan, melainkan mengurangi dominasi atau pemaksaan yang dilakukan oleh negara terhadap individu. Oleh karena itu, organisasi masyarakat ini tetap ada, hanya aja dibentuk dari bawah oleh masyarakat sendiri, bukan dipaksakan oleh pemerintah. Selanjutnya, kami juga akan membahas mengapa pemikiran Robert Nozick sering dikaitkan dengan anarkisme, padahal ia banyak dipengaruhi oleh liberalisme John Locke. Menurut analisis kami, hubungan tersebut munculnya itu karena Nozick sangat menekankan hak individu dan juga kebebasan dari campur tangan negara. Ia mengembangkan gagasan Locke mengenai hak alamiah, yaitu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan. Bagi Nozick, tugas negara seharusnya sangat terbatas dan juga hanya berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut. Dalam bukunya Anarchy, State, dan juga Utopia, Nozick berpendapat bahwa negara yang sah hanyalah minimal state, yaitu negara yang hanya menjalankan fungsi keamanan. Perli- Perlindungan terhadap kekerasan, penipuan, dan juga penegakan kontrak. Negara tidak boleh terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat maupun melakukan redistribusi kekayaan, karena pandangan tersebut sangat membatasi peran negara dan juga banyaknya orang yang melihat adanya kedekatan antara pemikiran Nozick dengan anarkisme, khususnya anarko-kapitalisme, yang juga menginginkan campur tangan negara seminimal mungkin. Namun demikian, menurut kelompok kami, Netflix sebenarnya bukan seorang anarkis murni. Berbeda dengan anarkisme klasik yang ingin menghapus negara sepenuhnya. Netflix masih menganggap negara telah tetap diperlukan, meskipun dalam bentuk yang sangat terbatas. Dia berpendapat bahwa negara tetap memiliki fungsi penting untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu. Tanpa adanya perlindungan tersebut, masyarakat justru berpotensi mengalami konflik yang dapat mengancam kebebasan individu itu sendiri. Oleh karena itu, hubungan Nezik dengan anarkisme terletak pada kritiknya terhadap negara yang terlalu besar dan terlalu banyak mengatur kehidupan masyarakat. Namun, ia tidak sampai menyimpulkan bahwa negara yang dihapus sepenuhnya, ia justru menawarkan konsep negara minimal yang berada di antara liberalisme klasik dan anarkisme. Jadi, kesimpulannya,
kelompok kami adalah bahwa Nozick memang banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Locke mengenai hak-hak individu. Pandangannya memiliki kemiripan dengan anarkisme karena sama-sama menolak negara yang terlalu kuat. Akan tetapi, ia tetap mempertahankan keberadaan negara dalam bentuk yang sangat terbatas. Sehingga pemikirannya lebih tepat disebut sebagai liberalisme daripada anarkisme murni. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.